Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat software semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 56-60. Bagaimana mungkin tidak Ye Junlin yang melukai seseorang? Jadi mereka memberitahu kami cepat dan minta maaf, atau mereka akan menyalahkan kami. Apa yang kamu lakukan sendiri, kamu harus menanggungnya sendiri. Zhang Song agresif. Hehe, Li Ziran mencibir 2 kali. Dia tidak mengerti bahwa semua ini dilakukan oleh keluarga Li. Akibatnya, mereka harus meminta maaf pada gilirannya. Jaga apa yang kamu lakukan sendiri. Li Ziran berbalik dan pergi. Tapi Zhang Song dan Li Songkui berdiri di depannya dan menolak melepaskannya. Saat ini, sekelompok pekerja yang memakai topi keras berlari dengan cepat. Pemimpinnya ternyata adalah Lao Jiu. Ada apa dengan Tuan Li? Lao Jiu bertanya. Apa yang kamu lakukan, pekerja migran yang bau? Zhang Song mendorong Lao Jiu. Tapi saat Lao Jiu melepas topinya, Zhang Song dan Li Songkui tercengang. Jiu Ye, kenapa ini kamu? Keduanya terlihat ragu. Pukul, Lao Jiu berseru. Dan banyak orang bergegas untuk memukuli Zhang Song dan Li Songkui dengan kasar. Tuan Li, jangan khawatir. Saya akan mengawasi lokasi konstruksi di masa depan, dan tidak ada yang bisa diombang-ambingkan. Keluarga Li akhirnya mengetahui bahwa Lao Jiu dan Ye Junlin berada di penjara yang sama, dan menebak bahwa ada persahabatan. Demi wajah Li Ziran, Ye Junlin memutuskan untuk melepaskannya untuk sementara waktu. Sebentar lagi tanggal 7, hari terakhir libur hari nasional. Chen Jingxuan menelepon untuk mengingatkan Ye Junlin untuk menghadiri reuni kelas. Aku akan menghadiri reuni SMA, dan aku mungkin akan kembali nanti malam. Ye Junlin dan Li Ziran tidak berada di kelas SMA yang sama, dan dia sangat sibuk, jadi dia tidak pergi ke reuni. Oke, kenapa kamu tidak menjalankan bisnismu? Maukah kamu memakai ini saja? Li Ziran sedang sibuk merencanakan, dan ketika dia melihat Ye Junlin mengenakan pakaian santai, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Begitu sampai di gerbang komunitas, Ye Junlin melihat Chen Jingxuan keluar dari pusat penjualan tidak jauh. Ye Junlin melambaikan tangannya. Chen Jingxuan melaju. Dia mengendarai Porsche Pamela. Seorang wanita lajang berusia 20-an mengendarai mobil senilai lebih dari 1 juta yuan. Calon suaminya jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar eksekutif perusahaan milik negara atau perusahaan asing. Wanita seperti ini tidak bisa dimakan oleh orang biasa. Chen Jingxuan mengambil inisiatif untuk keluar dari mobil, dan bertanya sambil tersenyum, saya pikir Anda akan membawa Li Ziran bersamamu. Dia sibuk, dan ini bukan pesta kelas mereka, jadi tidak perlu. Ye Junlin menjelaskan, bagaimana kalau kamu masuk ke mobilku? Chen Jingxuan bertanya ragu-ragu, baik. Setelah Ye Junlin keluar, dia akan memanggil King Long untuk mengantarkan mobil, tetapi ketika dia melihat Chen Jingxuan, dia memintanya untuk membawanya. Karena Ye Junlin tidak mengemudi, Chen Jingxuan berpikir itu tidak nyaman baginya. Lagi pula, orang seperti ini yang menghambur-hamburkan 50 juta dengan santai. Bahkan jika dia mengendarai mobil mewah senilai lebih dari 100 juta, dia tidak akan merasa aneh. Dengan kata lain, jika dia naik taksi, dia akan merasa sangat tampan. Ini adalah orang kaya yang datang untuk merasakan hidup. Siapa yang menyuruh Ye Junlin menjadi kaya? Orang kaya melakukan apa yang benar. Apakah kamu takut keluar dari penjara terlalu dini? Chen Jingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam mobil. Ye Junlin terkejut. Dia adalah orang pertama yang skeptis tentang pembebasan awal dari penjara. Yah, itu benar. Aku dibebaskan dari penjara sangat awal. Kata Ye Junlin, bisnis apa yang kamu lakukan selama ini? Meskipun Chen Jingxuan sedang mengemudikan mobil, matanya tetap tertuju pada Ye Junlin.
Angkat lengannya, kata Ye Junlin. Yang paling dia sentuh selama bertahun-tahun adalah senjata. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah bisnis. Tidak heran. Pesta kerajaan, disinilah teman sekelas bertemu hari ini. Meskipun tidak sebesar restoran berputar, harganya tetap 10.000 hingga 20.000 yuan untuk meja acak. Ini spek super tinggi, untuk penerima upah biasa, satu kali makan akan menghabiskan setidaknya 3 atau 4 bulan gaji. Lagi pula, tidak semua siswa menghasilkan banyak uang. Ada yang bercampur dengan baik, dan ada yang bercampur dengan buruk. Di pintu masuk hotel, beberapa pria berjas dan bersepatu kulit menyambutnya. Melihat Porsche Pamela Chen Jingxuan datang, semua orang bergegas. Bukankah ini Chen Banhua? Kudengar dia berpenghasilan beberapa juta setahun. Dan itu benar, dia mengendarai Porsche. Beberapa siswa laki-laki menyanjungnya. Chen Jingxuan tersenyum malu. Tapi saat pintu di sisi lain terbuka, semua orang melihat Ye Junlin. Dalam sekejap, senyum semua orang membeku di wajah mereka. Pertama, semua orang tidak menyangka Ye Junlin akan datang. Kedua, semua orang tidak menyangka Ye Junlin akan datang bersama Chen Jingxuan. Bukankah ini Ye Junlin, pria terbaik tahun ini? Anak laki-laki yang memimpin untuk memecahkan kebuntuan berdandan dengan sangat bersemangat. Dia adalah Cheng Zuoran, pengawas kelas Ye Junlin. Namun, dia selalu kewalahan oleh Ye Junlin, dan selalu menganggap Ye Junlin sebagai tujuannya. Cheng Zuoran juga kuliah di perguruan tinggi 985. Setelah lulus, dia bekerja di perusahaan asing. Konon pendapatan tahunannya sudah mencapai 1 juta. Dia mengendarai Range Rover, penuh dengan wajah. Merupakan salah satu dari sedikit orang teratas di kelas. Ye Junlin tersenyum sebagai salam. Kamu Junlin, kami semua mengira kamu tidak bisa datang. Beberapa siswa lain berkata dengan heran. Cheng Zuoran memutar matanya ke arah teman sekelasnya dan berkata, Junlin bukanlah orang yang berpikiran sempit, dan dia tidak akan berhenti datang karena hal-hal itu. Semua orang di ruangan itu masih membicarakan tentang Ye Junlin. Dan mereka semua mengatakan bahwa Ye Junlin baru saja kembali dari penjara, jadi dia pasti bersalah pada dirinya sendiri dan tidak berani datang ke reuni kelas. Saya tidak berharap dia datang, ya, King's Landing kuat kita tidak bisa dibandingkan. Beberapa siswa lainnya tertawa, nyatanya, terus terang, dikatakan bahwa Ye Junlin memiliki kulit yang tebal. Cheng Zuoran melewatkan Ye Junlin dan mendatangi Chen Jingxuan. Jingxuan, kamu akhirnya di sini. Ikutlah denganku, semua orang menunggumu. Cheng Zuoran tertarik pada Chen Jingxuan, dan dia sangat cakap sekarang. Mendengar bahwa Chen Jingxuan masih lajang, dia secara khusus mengadakan reuni kelas ini. Semua orang mengepung Chen Jingxuan dan menutup mata terhadap Ye Junlin. Ayo pergi. Chen Jingxuan berhenti dan berkata kepada Ye Junlin. Baru saat itulah Ye Junlin mengikuti lantai 3 pesta kerajaan. Banyak orang telah tiba, beberapa orang membawa istri dan suami bersama mereka, dan ada lebih banyak orang daripada yang diharapkan Ye Junlin. Begitu Chen Jingxuan tiba, semua orang berdiri untuk menyambutnya. Anak laki-laki itu gila. Chen Jingxuan dulunya adalah primadona sekolah. Kini karirnya semakin bersinar. Ye Junlin menemukan tempat duduk dan duduk. Siapa yang aku lihat? Ye Junlin, tiba-tiba seorang anak laki-laki Wang Yubo melihatnya dan berteriak. Ini benar-benar Ye Junlin, dia benar-benar ada di sini. Tiba-tiba, perhatian semua orang tertuju pada Ye Junlin. Pria masa lalu, tak terkalahkan di SMA. Kewirausahaan di perguruan tinggi telah menjadi kuda hitam di dunia bisnis bernilai miliaran. Biarkan siswa perempuan mengagumi dan siswa laki-laki iri. Tapi kemudian, Ye Junlin menjadi tikus selokan setelah dihitung oleh keluarga Ye, dan semua orang di kelas akan memarahinya.
Betapa gilanya dia memuji Ye Junlin di awal, dan betapa kejamnya dia sekarang. Aku bilang sesuatu akan terjadi pada Ye Junlin, kamu masih tidak percaya padaku. Iya, Ye Junlin adalah binatang buas. Dia memperkosa saudara iparnya dan hampir membunuh ayah dan ibunya. Sungguh hal yang baik, inilah yang dikatakan semua orang ketika Ye Junlin tidak datang sekarang. Beberapa orang di Wang Yubo selalu tidak terkesan dengan Ye Junlin, yang bisa dikatakan disebabkan oleh kecemburuan. Tapi saya belum bisa menemukan kesempatan bagus untuk curhat, jadi saya tidak akan melepaskannya sekarang. Kamu Junlin, apa yang kamu lakukan duduk di antara gadis-gadis itu? Cepat dan datang ke meja kami dan beritahu kami tentang apa yang terjadi padamu di penjara. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak, semua dengan sarkasme dan penghinaan dia melihat di Ye Junlin. Aku juga mendengar bahwa kamu baru saja keluar dari penjara. Kamu tidak berbicara tentang pekerjaanmu, dan kamu tinggal bersama ayah mertua dan ibu mertuamu, seseorang mencibir. Saya mendengar bahwa Ye Junlin telah masuk daftar hitam oleh perusahaan besar di Suzhou dan Hangzhou, yaitu, tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat menemukan pekerjaan. Jadi tidak memiliki pekerjaan adalah hal yang normal, bisik seorang gadis. Baru saat itulah Ye Junlin menyadari bahwa dia ada di daftar hitam. Wang Yubo tersenyum dan berkata, mari kita lihat, perusahaan kami baru-baru ini merekrut penjaga keamanan, termasuk makanan dan penginapan, 4.000 yuan, fisik Anda benar-benar baik-baik saja. Chen Jingxuan tidak tahan lagi, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, jangan mengolok-olok King's Landing, dia punya urusan sendiri. Tapi melihat tatapan Cheng Zuoran, dia langsung tutup mulut, semuanya berhenti membicarakan ini. Chen Jingxuan secara paksa mengungkap topik ini. Semua orang juga mengambil tempat duduk mereka. Ye Junlin tidak berpindah tempat duduk, dan Chen Jingxuan duduk di sebelahnya. Wang Yubo bersandar di sebelah Cheng Zuoran, dan berbisik, pemimpin regu, kelas Chen Hua sangat tergila-gila, Ye Junlin telah menjadi seperti ini, dan dia sangat baik padanya, kamu harus cepat-cepat. Cheng Zuoran mencibir, jangan khawatir, bagaimana saya bisa kalah dari seorang tahanan. Ye Junlin dikelilingi oleh wanita cantik, dan di sebelah kanannya duduk wanita cantik lainnya, Lin Wanyu, nomor 2 setelah Chen Jingxuan. Lin Wanyu adalah tipikal Bai Fumei, dengan aset keluarga lebih dari 100 juta, cantik, dan pandai belajar. Lin Wanyu selalu memiliki kesan yang baik tentang Ye Junlin. Dia menyatakan simpati yang mendalam atas apa yang terjadi pada Ye Junlin. Kenapa Ye Junlin tidak melakukan ini? Kamu datang bekerja di perusahaan ayahku sebagai konsultan teknis, dengan gaji bulanan sebesar 8.000, ditambah bonus dan sejenisnya. Ada banyak ruang untuk apresiasi. Lin Wanyu menyerahkan kartu nama kepada Ye Junlin. Oke, terima kasih. Lin Wanyu tidak bermaksud jahat, jadi Ye Junlin mengambil kartu namanya. Chen Jingxuan di sisi lain tersenyum. Dengan sumber keuangan Ye Junlin saat ini, dapatkah dia membeli perusahaan ayah Lin Wanyu hanya dengan satu kalimat? Dibandingkan dengan Chen Jingxuan dan Lin Wanyu, gadis lain tidak seperti ini. Kami pikir kamu akan membawa Li Xiaohua ke sini. Bagaimana mungkin? Sekarang Ye Junlin seperti ini? Bagaimana Li Ziran bisa mengikuti? Tidakkah menurutmu itu memalukan? Itu dia, sekarang menyebutkan bahwa Ye Junlin adalah teman sekelasku. Aku merasa malu. Ye Junlin hari ini telah menjadi bahan ajar yang negatif. Orang terakhir yang tidak bisa dinikahi seorang wanita adalah Ye Junlin. Kenapa kamu belum mulai? Apakah ada orang lain yang datang, Chen? Jingxuan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Protagonis belum datang, Chen Jingxuan memikirkan seseorang dan mau tidak mau berkata, mungkinkah itu Xia Chengling? Bukan begitu, Xia Chengling juga datang. Ye Junlin memiliki beberapa kesan tentang Xia Chengling.
ayahnya pernah menjadi direktur tertentu dari gedung komite distrik di distrik Xiacheng. Bahkan kepala sekolah ingin memberi wajah pada Xia Chengling. Xia Chengling, yang sering gagal dalam ujian, berakhir di perguruan tinggi 985. Jingxuan, kamu mungkin tidak tahu bahwa ayah Xia Chengling sekarang adalah bupati, beraninya semua orang menunggunya. Jika aset keluarga Lin Wanyu adalah ratusan juta, mengapa kamu tidak patuh saat melihat Xia Chengling? Meskipun kedengarannya agak berlebihan, itu memang benar. Di sekolah, semua orang tidak tahu tentang hal-hal ini, tetapi setelah memasuki masyarakat, semua orang mengerti betapa hebatnya kader dalam sistem. Apalagi panjang distrik pertama tak terbayangkan. Gelar putra bupati langsung membunuh semua orang yang hadir. Kekuasaan selalu lebih besar dari kekayaan. Tidak lama kemudian, ada suara di koridor. Semuanya, bangun. Terutama pemimpin regu dengan gaji tahunan 1 juta, adalah yang paling aktif dan bergerak ke depan. Xia Chengling mengenakan setelan barang mewah, pakaian Armani, ikat pinggang Gucci, kemeja Versace, jam tangan Patek Philippe. Pakaian ini pasti lebih dari 1 juta. Di sebelahnya adalah seorang wanita super cantik, yang tingginya lebih dari 1,7 meter, dan dia terlihat seperti seorang model. Sosok montok dan kaki panjang sutra hitam yang ramping mengejutkan semua orang. Tuan muda Xia sedang menunggu Anda, Cheng Zuoran dengan bersemangat memeluk Xia Chengling. Pemimpin regu cukup baik, saya telah membawa semua Omega. Xia Chengling melirik pergelangan tangan Cheng Zuoran dan tersenyum. Cheng Zuoran melirik wanita cantik di sebelah Xia Chengling. Apakah Tuan muda Xia akan memperkenalkan wanita cantik ini? Itu hanya seorang adik perempuan, kata Xia Chengling dengan santai. Baginya, wanita berganti setiap 1 atau 2 bulan, dan tidak ada pacar resmi. Mata kecil Wang Yubo berkilat, model, saya melihatnya di TV. Wanita itu menjadi semakin dingin dan sombong ketika dia mendengar seseorang mengenalnya. Yang lain hanya iri pada Xia Chengling. Model yang muncul di layar inginkah bisa mendapatkannya. Wang Yubo maju ke depan, Tuan muda Xia. Apakah Anda ingat saya? Saya Wang Yubo. Saya berjuang untuk Anda di sekolah menengah. Bo kecil, saya ingat. Xia Chengling mengangguk. Ini membuat Wang Yubo bersemangat dan berteriak pada semua orang. Apakah Anda mendengar itu? Tuan muda Xia mengingat saya, Tuan muda Xia. Perusahaan saya sedang mengembangkan proyek yang memerlukan instruksi dari para pemimpin distrik. Saya harap Tuan muda Xia dapat berbicara baik. Wang Yubo mengambil kesempatan untuk memenangkan hubungan. Ya, itu hanya masalah 1 kalimat, Tuan muda Xia. Apakah Anda kekurangan supir atau satpam? Teman baik Wang Yubo, Li Lefei, segera bertanya. Xia Chengling berkata sambil tersenyum, kurangnya pengawas. Iya, aku bisa melakukannya. Guk-guk. Li Lefei segera menggonggong seperti anjing. Itu adalah impian seumur hidupnya untuk menjadi seekor anjing di Xia Chengling. Chen Jingxuan merasa sedikit jijik melihat para siswa berusaha berpegang teguh pada Xia Chengling. Setelah Xia Chengling masuk, dia melihat sekeliling dan berkata, ngomong-ngomong, di mana anak di kelas kita yang memperkosa saudara iparnya dan mengirimnya ke penjara? Apakah dia ada di sini? Daftar hitam, aku harus menemukanmu. Kata Wang Yubo segera. Cheng Zuoran bahkan memandang Ye Junlin. Bukankah kamu bahkan tidak menyapa ketika Tuan muda Xia datang? Apakah ini memandang rendah Tuan muda Xia? Xia Chengling mencibir, jangan, aku tidak berani. Seorang selebritas di Suzhou dan Hangzhou, ayah saya menyebutkannya beberapa kali. Apakah Anda ingin saya belajar darinya? Belajar cara memperkosa? Hahaha. Yang lain juga tertawa terbahak-bahak. Wang Yubo memelototi Ye Junlin dan berkata, apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung? Apakah kepala distrik mengingatmu? Selama kamu mengucapkan kata-kata yang baik kepada Tuan muda Xia, laranganmu pasti akan dibatalkan.
dan kamu akan dapat untuk mencari pekerjaan yang bagus, kerja bagus. Tapi Ye Junlin duduk di sana, tidak bergerak sama sekali. Lin Wanyu dan Chen Jingxuan berdiri. Chen Jingxuan mengedipkan mata pada Ye Junlin. Dia tahu bahwa Ye Junlin kaya dan terhubung dengan baik. Tapi sekarang dia menghadapi Xia Chengling, putra kepala distrik. Dia tidak berpikir Ye Junlin memiliki kemampuan untuk bergulat dengan Xia Chengling. Suzhou dan Hangzhou adalah kota ekonomi besar, dan energi seorang bupati tidak terbayangkan. Kamu Junlin, kenapa kamu masih duduk di sini? Cepat bangun. Apakah kamu masih ingin Tuan Muda Xia memintamu untuk bangun? Kata dengan marah. Angkat Ye Junlin. Cheng Zuoran juga memiliki wajah dingin. Junlin cepat dan sapa. Itu terlalu memalukan. Ye Junlin menyalakan rokok, mengisap, dan sama sekali mengabaikan orang-orang di depannya. Xia Chengling menatap Ye Junlin dengan api di matanya. Terutama ketika dia melihat Chen Jingxuan dan Lin Wanyu mengelilingi Ye Junlin, dia semakin marah. Untuk kedua wanita ini, Xia Chengling sudah lama mengantuk. Ye Junlin yang melakukan sesuatu yang buruk saat itu. Melihat penampilan marah Xia Chengling, semua orang tahu bahwa masalah ini sudah selesai. Cheng Zuoran sedang terburu-buru. Ye Junlin ini benar-benar mencari kematian. Pacar kecil Xia Chengling, Sue Qianqian berkata dengan genit, suamimu sangat sombong, dia tidak menganggapmu serius. Mata Xia Chengling menjadi dingin. Setelah bertahun-tahun, kemanapun dia pergi, siapa yang tidak memberinya 3 poin wajah? Bangun, ini bukan tempat untukmu duduk, Xia Chengling mencibir. Arena itu sangat sunyi, dan semua orang menahan napas, tidak berani menarik napas. Mengganggu Xia Chengling tidak akan berakhir dengan baik. Hanya saja Ye Junlin tidak bergerak sama sekali, mengabaikan Xia Chengling seperti udara. Aku akan mengatakannya lagi, bangun dan keluar dari sini. Suara Xia Chengling sangat dingin. Apalagi Ye Junlin yang baru saja keluar dari penjara adalah dia tidak akan takut pada Ye Junlin, yang bernilai miliaran. Identitasnya adalah modal. Ye Junlin sedang merokok dan menyaksikan mereka berdua tidak berbicara. Dengan ekspresi galak di wajahnya, Sue Qianqian mengambil segelas air dari meja dan menuangkannya ke Ye Junlin. Tidak bisa mengerti bahasa orang, kan? Menyuruhmu keluar, apa kamu tuli? Teriak Sue Qianqian. Adegan tiba-tiba, tidak ada yang diharapkan. Hal-hal bisa sampai ke titik ini. Cheng Zuoran segera merapikan semuanya. Kamu Junlin cepatlah dan minta maaf kepada Tuan Muda Xia. Masalah ini selesai untuk hari ini. Wang Yubo juga menggema, ya, kamu bangun dan minta maaf kepada Tuan Muda Xia. Atas kesalahanmu, Tuan Muda Tuan Xia pasti akan memaafkanmu. Ini sudah berakhir. Semua orang mengkritik Ye Junlin satu demi satu. Chen Jingxuan dan Lin Wanyu memandang semua orang dengan tak percaya. Jelas Xia Chengling dan pacarnya yang melakukan kesalahan, bukan? Ye Junlin juga disiram air. Pada akhirnya, Ye Junlin diminta untuk berlutut dan meminta maaf. Di mana saya harus pergi ke alasan, namun kenyataannya, karena status Xia Chengling, bahkan jika dia memukulmu, dia benar. Mereka yang dipukuli seharusnya meminta maaf. Ye Junlin selesai merokok dan mematikannya. Dia hanya mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xia Chengling, dan berkata dengan tenang, memintamu untuk meminta maaf, jika tidak, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Apa? Minta ayah Xia Sao untuk meminta maaf. Setelah tertegun selama puluhan detik, semua orang secara bertahap sadar. Kamu Junlin? Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu siapa ayah Xia Sao? Apakah kamu berani menerima permintaan maafnya? Tepat. Apa yang kamu ingin bupati meminta maaf kepadamu? Ye Junlin sekarang langsung mulai memarahi, bersambung.